kok suaminya tua banget sih? Kak, kok mau sih sama suami yang tua gitu? Atau ada yang komen kayak gini juga, pasti nikahnya gara-gara duit nih gitu. Walaupun gue gak trending di sosmed, ya minimal gue punya karya banyak lah di TV. Iya, sinetron gue tuh pernah booming pada zamannya, ya kan? Dan sampai sekarang fans gue ataupun followers gue tuh masih banyak yang mengenal Bunga Zainal dengan karakter-karakter gue di TV. Pemirsa, siapa sih yang gak kenal dengan artis cantik Bunga Zainal? Belakangan, Bunga jadi perbincangan karena sikapnya yang gak segan-segan membalas komentar nyinyir netizen di media sosial. Daripada bete atau tersulut emosi, Bunga justru punya cara unik, balas dengan santai tapi tetap nyelekit. Gaya jawabannya ini bikin warganet kadang geleng-geleng, tapi juga ngakak sendiri. Sepertinya, Bunga memang memilih untuk nggak terlalu ambil pusing. Ya, haters lewat, Bunga cuek, tapi tetap elegan dengan caranya. Kalau gini sih, makin kelihatan kalau Bunga memang jago banget menghadapi komentar miring di dunia maya. Seperti terlihat dalam video yang baru-baru ini ia unggah ke akun TikTok pribadinya. Seorang netizen sempat berkomentar bahwa dirinya bukanlah artis trending. Tapi bukannya tersinggung, Bunga justru dengan santai membalas komentar tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya memang tidak perlu ikut-ikutan jadi artis trending, karena yang terpenting baginya adalah tetap berkarya dan bahagia dengan kehidupannya saat ini. Jawaban Bunga yang kalem tapi menohok ini pun langsung jadi sorotan. Bahkan banyak warganet yang justru mendukung sikapnya. Wah, kalau begini sih, makin terbukti ya kalau Bunga Zainal memang tahu cara menghadapi komentar nyinyir dengan gaya elegan dan penuh percaya diri. Kalau menurut saya sih, kayaknya emang salah satu duit. Karena kalau dilihat dari riwayatnya Bunga Zainal, kan artis yang gak terlalu trending, jadi kayaknya artis biasa aja. Ya itu dari sudut pandang saya. Trending banget gak tuh? Artis trending tuh yang kayak gimana, coba dijelasin bang? Artis trending tuh ya, kalau misalnya artis-artis jebolan dari sosial media yang kerjaannya huru-hara aja, jadi makanya trending. Tapi gak apa-apa deh bang, gue bangga kok jadi jebolan TV. Kenapa? Pertama, di TV karya gue banyak. Jadi bukan sekedar ngandelin trending. Tapi minimal ya bang, kalaupun gue gak trending di sosmed, ya minimal gue punya karya banyak lah di TV. Sinetron gue tuh pernah booming pada zamannya, ya kan? Dan sampai sekarang fans gue ataupun followers gue tuh masih banyak yang mengenal Bunga Zainal dengan karakter-karakter gue di TV. Punten, gue mah bahagia banget ya kalau gue bukan dibilang salah satu artis yang trending, karena memang gue punya karya di TV. Tapi minimal ya bang, walaupun bukan jadi artis trending di sosmed ya bang, gue kagak pengangguran bang. Gue kagak pengangguran, gue sibuk, kerjaan gue banyak, penghasilan gue banyak, kan? Jadi gak serta-merta nih gue kawin sama orang cuma gara-gara duit. Lagian kalau gara-gara duit juga kenapa sih bang? Gue kan cakep bang, masa gue dapetnya UIN jelek, terus udah gitu kagak ada duitnya kere, ya enggak lah bang. Tapi pasti pikir-pikir, ini abang apa empok ya yang komen begini. Tapi udah pasti, mukanya gak lebih cakep dari gue kan bang. Iya kan bang, empok, iya kan. Kalau gue sih, ya mohon maaf ya bang, kalau dari pasaran muka gue sih emang kagak layak dapet yang kere ya bang. Gak mau juga bang, Gak hanya aktif di dunia hiburan, Bunga Zainal juga seringkali memposting kebersamaannya dengan keluarga. Momen hangat bersama sang suami dan anak-anak kerap ia bagikan di media sosial. Mulai dari liburan bersama, makan malam keluarga, sampai momen sederhana di rumah, selalu jadi perhatian netizen. Banyak yang memuji Bunga karena tetap bisa menyeimbangkan karir di dunia hiburan dengan peran sebagai istri sekaligus ibu yang penuh kasih sayang. Gaya Bunga yang apa adanya dan dekat dengan keluarganya inilah yang membuat banyak orang merasa relate. Meski sering diterpa komentar miring, postingan kebersamaannya dengan keluarga justru jadi bukti bahwa Bunga memilih fokus pada hal-hal yang membuatnya bahagia. Bunga Zainal juga sering membagikan video-video lucu layaknya ibu-ibu pada umumnya, lengkap dengan daster di dapur. Gaya kocak dan ekspresi polosnya ini sukses bikin warganet terhibur. Banyak yang gak menyangka, sosok Bunga yang dikenal anggun di layar kaca ternyata bisa tampil sederhana dan apa adanya dalam keseharian. Dari joget-joget receh, sampai bercanda soal aktivitas rumah tangga, semua ia tampilkan tanpa jaim sedikit pun.
Kesederhanaannya itu justru bikin Bunga makin dekat dengan para penggemar. Tak sedikit netizen yang berkomentar kalau mereka merasa seperti melihat diri sendiri dalam keseharian Bunga. Ada yang bilang, "Wah, ternyata artis juga sama aja kayak kita-kita, ya." Lewat video-video lucu ini, Bunga seakan ingin menunjukkan bahwa hidup nggak perlu terlalu dipikirin serius, cukup dinikmati dengan bahagia. Gue berumah tangga, tapi saban hari kerjaan gue belum beres di rumah, udah suruh jemput anak sekolah. Gue berumah tangga, tapi kerjaan gue harus siap melayani suami. Gak pagi, gak sore, gak malam, belum lagi serangan pajak. Gue berumah tangga, tapi gue bisa jadi akuntan, men. Saban hari kerjaan gue ngaturin duit gimana. Maaf nih, masalahnya yang diatur kagak ada duitnya. Siapa yang mau diatur? Si banget sih gue. Gue berumah tangga, tapi gue harus siap dimadu. Aku tak mau, aku dimadu. Bunga Zainal juga pernah menanggapi komentar pedas netizen lewat sebuah video yang menyinggung pernikahannya dengan sang suami yang lebih tua. Gak tanggung-tanggung. Ada yang berani bilang kalau dirinya menikah hanya karena uang. Daripada diam, Bunga memilih menjawab dengan santai namun menohok. Ia menegaskan bahwa keputusan menikah bukan semata soal usia ataupun materi, tapi tentang rasa nyaman, cinta, dan komitmen. Menurutnya, gak ada orang lain yang lebih tahu kebahagiaan rumah tangganya selain dirinya sendiri. Dalam videonya, Bunga terlihat percaya diri sambil memberikan penjelasan yang lugas, bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Ia juga menambahkan bahwa kebahagiaan keluarga yang ia jalani sekarang adalah hasil dari perjuangan dan rasa saling mengerti bersama pasangan. Komentar balik dari Bunga ini pun langsung menuai banyak respons positif. Banyak netizen yang akhirnya memberikan dukungan. Bahkan salut karena Bunga mampu menghadapi komentar nyinyir dengan cara yang elegan tanpa perlu marah-marah. Sambil nungguin suami aku check out hotel, aku pengen cerita sedikit nih ya. Setiap kali aku posting VT ataupun misalnya live, posting VT yang bareng suamiku, pasti komenannya itu selalu ada aja yang kayak gini nih. "Kak, kok suaminya tua banget sih? Kak, kok mau sih sama suami yang tua gitu?" Atau ada yang komen kayak gini juga, "Pasti nikahnya gara-gara duit nih," gitu. Dan masih banyak lagi komenan-komenan yang kurang lebih seperti itu ya. Jujur nggak terganggu sih awalnya gitu, kayak ya udahlah ya, gue cuekin aja karena gue juga jarang banget baca komen sih, seliweran aja gitu karena banyak komen gitu. Tapi lama-lama risih juga ya, karena gue nikah tuh bukan setahun 2 tahun, tapi udah lama banget gitu ya. Tapi komenan orang atau komenan netizen tuh masih belum terima kenapa gue tuh nikah sama orang yang lebih tua gitu, sama cowok yang lebih tua. Kayak kalian tuh merasa tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Aku harusnya nikahnya sama si ini, sama si ini, sama si A, sama si artis A, atau sama siapa gitu. Sampai kadang-kadang tuh netizen tuh komennya kayak ngejodoh-jodohin gue sama si artis A, artis B, artis C. Itu kayak ngakak aja sih. Pertama, buat gue kasih alasan kenapa gue menikah sama yang lebih tua. Karena buat gue gak ada salahnya. Udah biasa aja tuh kalau misalnya cowoknya yang lebih tua. Bahkan sekarang juga banyak kok yang nikah ceweknya jauh lebih tua daripada cowoknya. Buat gue di sini menikah itu bukan hanya sekedar lucu-lucuan ya. Terus pikiran gue tuh menikah itu panjang ke depan ya. Jadi bukan hanya sekedar kayak oke, kita mengucap janji sehidup semati bla 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 terus besokannya cerai gitu. Yang penting adalah suami gue itu tidak main tangan, tidak KDRT, tidak selingkuh, tidak pelit, bertanggung jawab, dan
dan sayang sama gue gitu aja. Jadi perkara kalau misalnya gue nikah sama cowok yang lebih tua, terus perbedaan umur yang sangat jauh, itu kayak apa ya? Ya memang sebuah takdir yang tidak bisa gue yang tidak bisa gue apa-apain gitu, karena ya emang udah namanya jodoh, rezeki itu, maut, segala macam itu kan adalah kuasa yang maha kuasa gitu, kuasa Tuhan lah. Apapun persepsi kalian, mau gue nikah karena uang, mau gue nikah karena apa, bla 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 seperti yang kalian sampaikan, artinya aku bahagia-bahagia saja dan tidak ada masalah. Dan buat aku menikah itu bukan hanya mikirin antara aku dan suamiku, aku dan kamu, tapi setelah menikah itu banyak banget yang perlu dipikirin. Dan ya salah satunya itu adalah kekuatan finansial gitu, apalagi suami gitu. Jadi ketika ada komenan yang lu nikah gara-gara duit, ya memang salah satunya juga itu, karena ya bohong mana ada sih rumah tangga yang nikah itu nggak mikirin duit, Bo. Mungkin yang udah nikah ngerasain sendiri ya, kalau yang namanya udah nikah itu udah punya anak, itu biayanya tuh bisa meledak, bukan antara biaya kita atau suami kita, tapi banyak banget yang harus dipikirin, terutama anak-anak gitu. Jadi kesimpulannya adalah gue menikah itu karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa jodoh gue atau suami gue ini ya suami gue yang sekarang gitu. Tinggal dijalanin aja dengan baik, dengan harmonis, dengan bertanggung jawab, dan menjadi dan berusaha menjadi keluarga yang baik di mata Tuhan. Kalaupun ada yang berkomentar bahwa oh iya tapi kan gak harus menghalalkan agama dan lain-lain, banyak juga tuh komenan kayak gitu. Tapi prinsipnya gini, biarlah itu menjadi tanggung jawab saya dan juga suami terhadap Tuhan. Karena saat ini gue merasa tuh bahwa gue sama suami itu tidak mempermainkan pernikahan, tidak mempermainkan apa yang sudah ditakdirkan Tuhan. Kalaupun memang saat ini kita bersatu dalam sebuah pernikahan, apapun alasannya, yaitu memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi ya tinggal kita jalankan saja dan bertanggung jawab apa yang kita lakukan itu terhadap Tuhan, bukan terhadap manusia. Jadi udah ya, sesimpel itu sebenarnya jawaban aku. Dan mungkin kalau kalian yang merasa belum move on dari dari keadaan aku yang menikah dengan suami yang lebih tua, ya itu buat kalian. Tapi buat aku bahagia, dan aku ngerasa bahwa hidup aku jauh lebih bahagia ketika aku bersama suamiku dan anak-anakku. Itu aja sih. Jadi itulah jawabannya, gengs. Jadi umur itu tidak menjadi masalah ya. Yang penting tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, bertanggung jawab, dan lain-lain yang tadi aku sebutin. Oke?